Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, sehat ya. Sister saya juga sehat ya. Insya Allah kita gak bisa ngelihat berapa banyak yang sholat dari sini. Insya Allah semoga tetap semangat dan juga brothers yang di depan ini. Semoga masih semangat, kita udah jam 8 malam. Insya Allah kita akan mencharge iman kita, insya Allah ta'ala ya, Masya Allah. Insya Allah. Dan juga tentunya kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul sekarang di sini. Dan juga tentunya salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada istri-istri beliau dan juga kepada keluarga beliau dan juga kepada keturunannya dan kepada siapapun yang mengikuti beliau hingga hari akhir kelak. Amin. Masya Allah. Kita bahas apa malam ini nih, Mbak? Langsung ditodong anak nih. Bahas ditodong. Tapi yang pasti terima kasih, selamat datang buat teman-teman brosis yang sudah mungkin kecapean kali ya, habis aktivitas segala macam kita berkumpul bersama. Tidak lain tidak bukan yang tadi dibilangin sama Bro. Katanya untuk men-charge kan. Kan biasanya kan kita nge-charge-nya tidur doang gitu kan. Ke hiburan mana, rebahan, selonjoran gitu. Tapi kan sekarang kita nge-charge-nya pakai ilmu juga. Betul, gitu kan. betul. Jadi charge-nya beda, charge-nya insya Allah syar'i. Insya Allah. Syar'i dan kita juga ini ya menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita. Ada YPI, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Dan juga termasuk Takmir Masjid Agung Al-Azhar ini, masjid yang penuh nilai historis, dan juga dari Kajian Islam Asia, dan juga terima kasih kepada Forum Komunikasi Jam'iyah Al-Azhar Pusat, dan juga tentunya kepada para panitia yang tidak bisa kita sebutkan semua satu persatu, dan juga kepada brothers dan juga sisters sekalian yang istiqomah selalu hadir di Rabu malam di Masjid Agung Al-Azhar ini. Ya, baik, mungkin sebagai pengingat saja yang masih di luar atau mungkin telat tadi, silakan segera menyelesaikan sholatnya karena sebentar lagi kajian akan dimulai. Dan juga mungkin bisa merapat, kalau teman-temannya ada yang di luar, tolong dibilangin agar segera datang ke dalam gitu ya. Iya. Karena kita sama-sama sebentar lagi akan menyimak gurunda tercinta kita, Ustazi Subhan Bawazir Hafizahullah akan hadir memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat terutama buat Ana sendiri dan juga buat bro-bro yang hadir dan juga sis yang di belakang sana. Betul, jadi siapkan catatannya, notebooknya, notesnya di handphone. Ya. Kalau bisa matiin aja sinyal kuotanya ya. Lumayan ngebantu di kadang-kadang suka ngeganggu ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan lo kan lagi megang handphone gitu nyatet ya. Ada notifikasi dan segala macam tuh kadang-kadang suka ngeganggu akhirnya lo mencet. Distracted gitu. Ya, kita gak sengaja atau enggak emang tergoda gitu. Karena jadi mencet gitu. Iya benar, karena salah satu adab untuk sebagai penuntut ilmu kita juga harus mencatat salah satu amalan yang bisa kita lakukan. Walaupun nilainya, walaupun mungkin sepele gitu ya, hanya mencatat, tapi itu insya Allah pahalanya luar biasa. Betul, dan jangan lupa juga di murojaah di rumah. Baiklah, kita siapkan diri kita semua masing-masing dan segera kita undang guru kita, Ustazuna Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala untuk menempati tempat yang telah disediakan. Anda di mana ya? Kanan. Oh jangan dong. Sayap kanan, Ustaz itu benar. Kita di meja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Gimana bro? Anda di sini Ustaz? Iya di sini. Waduh ini sejajar begini jangan nih kayaknya nggak enak juga nih. Baiklah, terima kasih sudah hadir bersama kita. Assalamualkum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi mungkin kita sempat ngobrol-ngobrol juga, banyak teman-teman yang hadir di sini yang mungkin stress release Ustadz gitu kan, setelah seharian aktivitas gitu, belum tentu juga stres sih, cuman kadang-kadang kan capek, lelah, penat mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan segera gitu kan. Ini mungkin awal yang baik buat bukan hanya mengacu kepada tentunya bulan Muharram kan banyak banget utamanya Ustadz ya. Iya. Dan selain itu pun juga pasti banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin bisa sharing juga, bisa berbagi kepada teman-teman yang hadir di sini Ustadz. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Syukuran jazakallah bro Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother and sister yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita kembali, Allah mudahkan kumpul di masjid kita tercinta Al-Azhar ini, yang semoga Allah selalu jaga Masjid Agung Al-Azhar ini sebagai wadah media kita untuk menuntut ilmu tentunya. Karena kalau bicara ilmu justru memang itulah sumber pengangkatan derajat manusia oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya, ada janji diangkat derajat manusia karena menuntut ilmu. Jadi kalau kita punya masalah, belajar, nuntut ilmu. Jangan malah ngejauh. Kita punya urusan yang enggak selesai-selesai, duduk di majelis ilmu. Ini janji Allah langsung. Jangan mumet malah cari yang enggak. Di pojokan gelap, ngapain gitu loh. Cari tempat yang betul-betul memang Allah janjikan kebaikannya. Dan para ulama mengatakan majelis ilmu ini majelis penyubur iman. Nah, di bahasan kita ini Bro Dewe, kita akan bahas awal yang baik. Awal yang baik ini mungkin berkaitan dengan orang Islam ini punya hitungan hijriyah ya. Di mana dulu hitungan itu cuma miladiah. Karena Umar Ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah di tahun ke-17 dari hijrahnya Rasul itu, ya beliau menetapkan adanya perhitungan tahun hijriah. Karena mulai beliau menulis surat tuh kepada Abu Musa al-Ash'ari waktu itu perdana menteri yang ada di Basrah dan lain sebagainya, menentukan penetapan tahun baru hijriah itu. Intinya kita boleh memanfaatkan hitungan tersebut untuk membuat sebuah agenda dalam setahun. Tapi di luar itu juga kita tahu bahwa memang Muharram sebagai bulan awal di bulan hijriah ini bulan Allah. Ya, makanya Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahi al-Muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Allah Muharram. Bahkan ada riwayat lain mengatakan bahwa Rasul mengatakan, aku berharap semoga puasa Asyura ini ya menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kalau orang Islam tahu, oh berarti memang mukadimahnya itu. Kita berharap dengan masuknya tahun baru hijriah ini kita diberikan kesempatan untuk bermuhasabah diri, terhapus dosa setahun yang lalu. Padahal kita tahu ya, kita habis berjumpa dengan bulan haji. Sebelumnya Dzulqa'dah bulan Allah, sebelumnya Ramadan bulannya umat. Ini banyak sekali bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kalau dia berilmu, kalau dia enggak berilmu dirugikan. Dulu ada sahabat, kata Abi Hurairah, bahwa Rasulullah ini pernah ditanya tentang siapa manusia yang paling mulia. Riwayatnya seperti ini, dikatakan bahwa ini tertulis dalam Sahih Bukhari, man akramun nas, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum lillah, orang yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah. Yang bertanya mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Kami enggak nanya itu maksudnya ya Rasulullah. Kami enggak nanya itu. Qala fa akramun nas, kalau begitu mungkin yang kau maksudkan manusia mulia adalah Yusuf. Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah.
Kata Rasul, jangan-jangan yang kau maksud Yusuf, Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, dan ayah kakeknya pun Khalilullah. Mereka pun mengatakan, qalu, kata mereka, laisa an hada nas'aluka ya Rasulullah. Bukan itu ya Rasulullah. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni. Jangan-jangan engkau bertanya tentang orang-orang Arab yang terbaik yang kamu tanyakan, maksudnya ya. Bila mengatakan annas ma'adin, manusia itu bersuku-suku berbeda. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kata Nabi begini, manusia itu bersuku-suku, saya nggak bisa membedakan, nggak bisa menjelaskan. Annas ma'adin, mereka berbeda-beda karakternya. Namun dia mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kata Nabi, tetapi orang yang paling baik di zaman jahiliyahnya, kemudian dia hijrah, dan dia belajar agama, summa faqahu, kemudian dia faqih dalam keagamaan. Kenapa? Karena memang dia hijrah itu bukan paksaan. Agama ini ilmiah loh bro. Ya, orang keteter kalau udah ngomong dakwah Ahlus Sunnah ini keteter. Ya, karena biasanya orang cuma dikasih bayangan tentang baik dan buruk tanpa hujah, tanpa dalil. Tapi kalau sudah pakai bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Masya Allah, demi Allah, betul-betul dalil dikedepankan. Maka Nabi mengatakan khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Bahkan Islam memandang dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam Islam ini. Mau orang Arab, mau orang non Arab, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa, kecuali orang yang bertakwa di antara mereka. Jadi jangan heran kalau sampai nanti agama Islam yang sifatnya universal, yang sifatnya rahmatan lil alamin, ini menyentuh manusia-manusia yang kalau dia mau mendalami syariat dengan cara yang betul. Tahapannya jelas. Bahkan ketika beliau mengatakan Allah sudah kasih modal ke kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan Islam fitrah. Fa abawahu yuhawidani ayunassiron ayumajjisani, orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudika, Nasronika, Majusika. Maka dasar keislaman manusia ini kalau mau dia jadikan sabab untuk menggapai kemuliaan iman, bisa. Sering kok dibahas di kajian Rabbanian tentang surat Al-Ahzab ayat 35 ketika Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Belum bahas terusannya nih. Allah yang mengatakan bahwa orang Islam laki maupun perempuan sesungguhnya, orang beriman laki dan perempuan sesungguhnya, orang yang qanit laki dan perempuan sesungguhnya mereka orang yang benar dalam agama. Ternyata orang dikatakan benar jika tahapannya benar. Islam, iman, takwa benar. Idza faqahu khiyaruhum fil Islam idza faqahu, kata Nabi, dia jadi orang yang paling baik dalam Islam kalau dia faqih. Faqih di sini artinya dia berilmu. Mayuridillahu bi khairi faqihu fid din, kata Rasulullah gitu. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, dibikin pandai dalam agama. Karena agama bukan handmade, bikinan manusia. Agama wallah, Nabi saja menyampaikan kebenaran, Allah berikan landasan apa? Bahwa wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Masya Allah. Maka ketika banyak orang mengatasnamakan agama ini adalah ritual menghadapkan wajah ke timur dan ke barat ketika terjadi perpindahan kiblat, ya, Masjid Kiblatain itu ada di Mekah itu ya. Masya Allah. Supaya kita tahu bahwa sesungguhnya dulu pernah terjadi fitnah di Madinah, pernah terjadi itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Laisal birra. Tidak dikatakan sebuah kebaikan
cukup menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Allah mengatakan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi yang dikatakan kebaikan ketika engkau bisa beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikah kepada para malaikat, wal kitab kepada kitab-kitab yang diturunkan, wan nabiyyin kepada para nabi-nabi yang pernah diutus, wa atal mal ala hubbi atau orang yang mau menjalankan harta yang dititipkan sama Allah kepada yang dia sukai, zabil kurba wal yatama wal masakin kepada orang kerabat dekat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, wabnas sabil orang-orang yang sedang safar menggunakan jalan untuk sebuah kebaikan, wasailina orang-orang yang minta-minta karena kemiskinan, wafir riqab membebaskan budak, wa aqamus shalah orang-orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah orang yang mengeluarkan zakat, wa mufuna bi ahdihim idza ahadu orang yang berjanji dan ketika dia buat perjanjian, wasabirina fil ba'si wad dharra orang yang bertahan sabar dalam ujian yang berat. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka orang yang benar, orang yang bertakwa. Ini ayat-ayat diberikan kita bayangan sebagai target hidup kita. Nah, kalau bahasan awal yang baik bagaimana saat bikin sebuah perencanaan. Jangan terlena dengan fitnah dunia, lawang dunia cuma numpang lewat. Lawang dunia bukan target tujuan, dunia cuma titipan. Orang beranggapan bahwa dengan sukses di dunia, sukses di akhirat. Belum tentu. Kan ukuran sukses tat jadi orang kaya tat. Makanya saya banting tulang apa ngilu. Betul. Dari mana jadi orang kaya banting tulang dari mana? Tidak ada, kekayaan itu sifatnya titipan. Kalau kekayaan itu adalah sebuah kebaikan, itu namanya al-maunah. Tapi kalau kekayaan tersebut mendatangkan keburukan, namanya istidraj. Hati-hati nih kejebak nih. Ya, orang suka salah paham nih. Ya, kenapa? Karena toh pada akhirnya manusia ini akan didatangi masa akhir dari kehidupan yang namanya kefanaan. Jangan sampai kita kayak orang yang mengejar sesuatu yang tak mungkin tertangkap. Sampai pada akhirnya kematian mendekati kita, rugi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti datang oleh kematian dan waktu sebentar sekali. Kemaksimalan usia umatku Nabi hanya mengatakan sittin wa sab'in, 60 70 itu maksimal. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70. Ini kan harusnya sudah paham. Oh iya ya. Nah, kalau sudah tahu begitu, maksimalnya cuma segitu, ya kita lihat di lapangan kan ternyata yang belum segitu aja dipanggil sama Allah kan. Summalatus aluna yawma idzin anin naim, bakal ditanya sama Allah. Sehingga waktu yang dia gunakan hilang manfaat, padahal demi Allah, Allah saja bersumpah demi waktu, saking waktu itu bermanfaat. Apa kata Allah? Wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi. Allah sudah bilang manusia rugi. Dan memang banyak yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman yang beramal soleh. Ayat tentang ini banyak yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman dan beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Dia enggak rugi. Kenapa? Diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah janji ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau sudah pakai bahasa wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini kan ilmu karena memberikan nasihat. Bicara nasihat, ad-dinu nasiha, agama ya nasihat. Maka bahasan di awal tadi apa? Mayuridillahu bi khair yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan sama Allah dibikin pandai dalam keagamaan. Wa khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Dan yang paling baik orang Islam tersebut orang yang paling faqih, orang yang mencari kebenaran. Agama ini bukan paksaan, bro. La ikraha fid din. Kelihatanlah kalau orang yang betul-betul mencari
ya ujung dari pencarian tersebut kan mendapatkan kebaikan dalam keagamaan. Dia jadi orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan surga sama Allah, betul? Dan karakternya akan nampak. Kalau betul dalam keagamaannya, karakter penghuni surganya nampak. Jadi orang yang karibin, orang yang luwes, fleksibel, gampang akrab. Menyiapkan maklum buat orang yang belum dapat hidayah. Merangkul mereka, kalau tangan nggak bisa merubah, lisan nggak bisa didengar, doanya nggak pernah putus. Makanya indah ya dakwah Nabi, bicara awal yang baik ini, beliau tawarkan kepada sahabat Mu'az bin Jabal, ya, Mus'ab bin Umair, ya benar beberapa sahabat yang diutus sama Nabi lah. Ya, sampaikan kebenaran kepada manusia yang belum tahu kebenaran. Ya, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Lihat, siapa di antara mereka yang belum kenal Islam di jahiliyah, baik itu punya calon kebaikan ketika dia masuk Islam idza faqahu, kalau dia mau mendalami agama. Karena sudah punya dasar, agama ini mendatangkan kebaikan. Kalau dasarnya baik, akan baik. Ya, orang-orang Quraisy itu orang-orang baik. Cuma ketidakbaikan mereka apa? Tauhidnya cuma sebatas rububiyah. Tapi ketika antum buka hikayat tentang pemugaran Ka'bah, ya Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, itu mengumumkan kepada semua suku-suku di Quraisy untuk mengumpulkan uang dana pemugaran Ka'bah, dan beliau haramkan ada dana riba di situ. Mereka sadar ini untuk Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Cuma pemahaman mereka kan sebatas rububiyah. Mereka enggak mendalam tentang uluhiyah. Maka wajar kalau mereka menyembah berhala-berhala, ya menjadikan berhala sebagai tawasulan. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqribuna ilallahi zulfa." Mereka selalu mengatakan, kami enggak menyembah patung ini, enggak menyembah kuburan ini, tidak. Cuma menjadikan mereka taqarruban ilallah. Sekarang juga banyak yang kayak begitu. Jangan kita salahkan dulu karena belum sampai dakwah. Maka beliau mengatakan kepada sahabat Mu'az bin Jabal, nanti ketika kau mendatangi negeri ahlul kitab, negeri yang sudah punya rujukan keagamaan dalam bentuk kitab suci, tolong jangan bahas perbedaan, sampaikan dulu syahadat. Kenapa mesti pakai bahasa syahadat? Ini awal yang baik. Anda bakal ngomong qala Allah wa qala Rasul ke orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, ya ajib. Allah berfirman, Nabi bersabda, dia diam, gitu. Dia paham nih, tanya, tiapa tahu gak Allah sama Nabi? Oh nggak tahu tuh. Ya, orang suka begitu, cat, gue berdebat sama pendeta, tahu gue habisin dia nggak bisa ngomong, gue ngomong, dengerin ya, kalau Allah, kalau Rasul, dia diam. Tanya, diam kenapa? Gue nggak paham, kata dia gitu. Karena nggak nyambung, dan banyak orang-orang yang nggak nyambung gitu loh. Contoh yang paling gampang saja ya. Ketika ada ayat yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pada apal tuh ayatnya. Artinya apa ya? Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Kita bahas sedikit. Sholatku. Berapa banyak orang yang sholat nggak tahu sholat buat apa? Masa tanya aja. Bertahun-tahun dia sholat, tanya apal nama Tuhan nggak? Iya emang harus apal? Iyalah harus. Kan ente sholat buat Tuhan yang namanya Allah, yang punya nama-nama sempurna. Kok ente sholat ke Tuhan yang ente nggak kenal? Nggak ajib. Sama kemarin masalah haji itu, masalah visa, betul? Yang pada bingung nggak berangkat visa nggak turun, Ustadz sama travel yang dimaki-maki. Tat, kok gue nggak dapat visa, Tat? Travelnya kacau nih. Nanya ke Ustadz Subhan begitu. Aneh bilang, yang aneh tahu talbiyah itu labaik Allah, bukan labaik Ustadz, gitu loh. Ente dipanggil sama Allah bukan sama Ustadz, gitu loh. Kalau visa nggak turun, Allah nggak panggil ente, selesai. Dan ente nggak dipanggil sama travel gitu loh. Kok jadi bingung? Wah, ini kajian tauhid itu kurang mendalam nih, betul.
Ini jangan-jangan kalau dia udah kesel bisa turun juga talbiyahnya lain. Labbaik Ustaz, labbaik. Bukan labbaik Allah. Bahaya ini. Salat buat Allah. Dan bentuknya itu muraqabah, kalau bahasa Syekh Salim itu muraqabah. Jadi bukan Allah butuh kita dalam salat. Muraqabah itu pengawasan diri kita dengan salat untuk Allah gitu loh. Karena salat tanha anil faksawal mungkar. Anda nggak bisa menghentikan kekejian dan kemungkaran. Salat solusinya. Bahasa Ibnu Qayyim apa? Idza kunta wa hasadka dzunub fadaha wa in syi'ta falyastanis. Anda ngutak ngapalin tuh hadis, ngapalin tuh kata-kata Ibnu Qayyim dari 10 tahun yang lalu. Pahamnya baru-baru ini loh. Ternyata bahasa Ibnu Qayyim ini pada akhirnya beliau mengatakan di zaman beliau, kalau kalian sudah lelah bikin dosa dan kamu yang tahu lelahnya berdosa, tinggalkan dosa. Karena orang nggak ada yang bisa nyuruh kita berhenti ngerokok, bro. Orang nggak ada yang bisa menyuruh kita untuk nge-vape campuran ganja di pojokan Al-Azhar. Nggak ada yang bisa ngelarang. Lawang memang nggak ada yang ketahuan, baunya juga saru, betul. Tapi ketika dia sadar Allah Maha melihat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, takut dia. Permasalahannya kita meremehkan sholat karena kita nggak kenal Allah. Waduh, kalau bos yang manggil dandan nggak beres-beres, waju masuk keluar dia bingung. Nyisir belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan, nggak beres-beres. Belah rambutnya habis, baru cukur. Minyak wangi, ketek lain, leher lain wanginya, betul. Takut dibelok bos, betul. Tapi kalau untuk urusan sama Allah nggak diperhatiin. Apalagi subuh, kita sering tuh jadi makmum di belakang imam tuh. Kalau ada waladhdallin, set kita mundur. Itu wangi macam-macam, betul. Lah sholat nggak sikat gigi, coba gimana sih? Karena nggak mendalami syariat, menganggap lumrah dan biasa, kebayang ya. Wa nusuki, sembelihanku untuk Allah. Allah nggak butuh sembelihan, Allah butuh ketakwaan kita kan. Tapi nggak sedikit kemarin orang motong sapi namanya macam-macam. Ada Budi, Dudung, Anwar, sapi, macam-macam. Dicoretin nama yang punya di badan sapi, innalillah. Kan jadi sombong kalau begitu. Ya maksudnya sih benar Ustaz, supaya yang motong nggak salah Tat. Tuh permasalahan kita, sering beli sapi nyuruh orang yang motong. Nih Mas Bulo, masalah buat lo, betul? Nggak belajar motong. Perintahnya kan personal. Ya Allah mengatakan apa kata Allah? Fasolli li rabbika wanhar. Ka-nya itu mufrad loh. Fasolli, solatlah kamu li rabbika pada Tuhanmu. Wanhar, sembelihlah. Artinya kalau kamu sudah solat, kamu menyembelih, hukum asalnya orang suruh belajar motong. Ini kira Rabanian mesti buka tabung korban kayak deh. Jadi tahunnya akan datang kita ajarin tiap anggota Rabanian motong yang betul gitu loh. Laki itu motong bro gitu loh. Dengan megang pisaunya. Kayak Citayam Fashion Week gitu loh. Ya ketebut juga. Orang remeng diekspos, Masya Allah. Gue mengenal dari Mina sedih, gue menangis, ya Allah. Generasiku begini ini bakal gantiin presiden yang begini, Masya Allah. Kebayang gitu loh. Kok bisa begitu Ustaz? Karena nggak paham Allah. Mereka nggak pernah tahu bahwa azab Allah turun ketika mereka melanggar syariat. Nggak pernah dibahas bagaimana murka Allah kepada kaum Nabi Nuh. Sampai Allah tenggelamkan bumi, tak ada lagi bumi datar kecuali air isinya. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud Allah musnahkan dengan sekali teriakan. Mereka nggak pernah dengar itu yang namanya kampungnya Nabi Lut diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Bahkan malaikat mendengar lolongan serigala dan anjing. Hei, takut mereka. Allah tebalikan langsung, kenapa? LGBT. Sekarang minta diakuin. Ilangin aja cerita Nabi Lut di Quran tuh kalau perlu gitu loh. Didukung lagi, Allahu Akbar. Nah kita nggak bisa menghentikan ini, betul? Solusinya apa? Belajar. Solusinya belajar. Dan kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang dulu. Ya juga karena ketidaktahuan.
Makanya bahasa Rasul kepada Mu'az bin Jabal dan sahabat lainnya, yang pertama kau sampaikan adalah syahadat. Ukurannya wa imhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah merasakan kenikmatan dan patuh dengan syariat tersebut, kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam dengan cara yang benar. A'limhum. Ij'alhum aliman bil ilmi, ajarkan ilmunya. Bian Allah taradu alaihim khamsu sholawat. Jangan ngomong yang lain. Ajarkan sholat yang 5 waktu aja dulu. Ya, nanti ada bab tersendiri Abdul sholat ba'dal farido sholatul lail. Ada berkaitan dengan hadis tentang Muharram itu. Riwayat Imam Muslim nomor 1975 itu. Masya Allah. Kita tahu sekali bahasannya. Suruh sholat dulu. Merasa terpantau. Tapi nggak kaleng-kaleng ya sholatnya. Karena memang dia berilmu tentang sholat. Dia tahu hayyalan sholat. Itu Allah panggil dia, bukan muazin. Dari awal Allahu Akbar idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tiap disebut nama Allah bergetar hatinya, terpanggil. Sesibuk apapun dunia memanggil dia, tidak, Allah yang menciptakan dunia manggilannya. Wow, Masya Allah. Kalau mereka sudah patuh tentang sholat pun jangan bicara perbedaan. A'limhum bianallahu taradu alaihim sadaqah. Ajarkan sedekah. Tukhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Biasakan ambil dari yang kaya, berikan ke orang-orang fakir. Dan sampaikan kepada orang-orang fakir, sampaikan tak ada kemiskinan dalam syariat Islam. Makanya ketika zakat fitrah nggak ada orang miskin. Zakat diterapkan, hilang kemiskinan. Orang Islam punya prinsip. Orang Islam punya prinsip. Apa? Kata orang-orang Islam, kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku bisa takut miskin sementara aku hamba Allah yang maha kaya? Prinsip. Banting tulangnya betul-betul. Dia yakin. Kayak kita udah di usia tua, bukan muda lagi nih ya, Abdul Khamsin. Ya, anak-anak gocap ke sono deh ya. Ini nggak usah takut nggak bisa belajar lagi. Kaifa akhaful jahil wa ana Abdul Alim. Gitu prinsip. Bagaimana aku takut dibilang bodoh sementara aku hamba Allah yang maha berilmu. Belajar, nggak ada kata terlambat. Orang kalau kenal Allah nggak ada ruginya. Lihat teknik-teknik penyampaian tersebut. Ini kalau ke orang, ke diri juga sama. Baru setelah syahadat, sholat, ajarkan sedekah. Jangan jadi orang Islam yang bahir. Kenapa? Karena kunci tajir ya sedekah. Bukan banting tulang. Kaya miskin titipan. Yang jadi masalah nih, kamu bisa gak menjadi orang yang layak dititipin gitu loh. Karena yang namanya titipan pasti diambil nantinya. Ini orang-orang kadang-kadang suka salah paham, sampai berani mengekspos diri, jalan-jalan menyeberang di trotoar, cuma buat action dipandang punya. Astagfirullahaladzim. Ini hidup di mana orang tergantung dengan follower. Ya, padahal di zaman milenial nanti follower yang paling banyak itu Dajjal. Betul. Ya. Antum mau bersaing sama Dajjal, berat, betul lah. Ya kalau Nabi kan nggak di zaman milenial, memang pengikutnya banyak, cuma bukan pakai follower kayak sekarang ya. Dajjal mungkin di zaman gadget mungkin followernya banyak, bahaya sekali. Makanya wajar kalau dibilang sama Nabi, kalau nanti Dajjal datang ikat istrimu itu di tiang-tiang dalam rumahmu, karena perempuan gampang kegoda ini, lemah sekali. Dajjal pengkor, matanya picek, betul? Cuma fulusnya banyak bro. Prinsipnya kan fulus ya, maafi fulus mampus gitu, betul-betul. Ini bahaya betul-betul ya. Wa innahum atau kadzalik. Iya ka wa qara'im amwalim wa taqi da'watal mazlum. Tapi setelah sampai dakwah untuk mereka, untuk dirimu juga sama deh. Wa taqi da'watal mazlum. Hati-hati doa orang yang terzolimi. Hati-hati. Salah-salah kata, salah-salah omong, kita merasa menjadi senior dalam hijrah, yang baru-baru di depan, yang udah lama tobat di belakang, gitu nggak bisa begitu bahasanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Ya, wattaqi da'watal mazlum. Ya, jauhkan doa orang yang terzolimi. Ini semua sebenarnya hal-hal awal yang Nabi ajarkan dan bahasanya simpel sekali.
Makanya ke diri kita juga sama, ya. Kita diingatkan, ayo bro, jangan cuma sekedar merayakan ulang tahun baru, tahun Hijriah maupun tahun Miladiyah. Bukan begitu bahasa agama, karena Umar Ibn Khattab saja yang menciptakan yang mencetuskan adanya penghitungan tahun Hijriah. Lihatlah bagaimana cara beliau menyikapi ini. Kita butuh menghitung waktu untuk membuat sebuah catatan, tapi bukan untuk hiporia. Sekedar beramai-ramai ria tanpa ada ilmu yang dikedepankan, sangat disayangkan sekali. Momentumnya tepat sekali. Timing yang paling bagus justru di awal tahun baru ini, di lembaran yang baru ini kita mulai menghitung saat-saat yang tepat di mana kita bisa bermuraqabah kepada Allah. Kemudian mentaslimkan apa yang kita pahami dengan baik untuk mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena janji Allah akan sebuah kebaikan berkaitan dengan ketakwaan yang kita miliki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Otomatis orang yang bertakwa karena ibadah yang bagus, Allah berikan solusi. Kebalikannya, kalau orang yang enggak bertakwa pasti mandek hidupnya. Maka takwa cuma datang dengan membaguskan ibadah. Bismillah bro, kita kumpul lagi di Rabanian insyaallah. Setiap Rabu malam Kamis banyak ustaz-ustaz yang Masya Allah, antum ambil kesempatannya. Rabanian juga nanti bisa bikin event-event sekian bulan sekali, kita bikin daurah kayak kemarin tuh. Mungkin nggak sampai kepada jamaah sekalian, kita bikin daurah Rabanian kemarin di Bogor, kajian 3 hari 2 malam bersama para ustadz untuk mendalami materi yang baik-baik ini insyaallah ya. Isinya kita ngobrol deh, sama baik, silakan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tentunya teman-teman di sini juga kalau ada, sekarang pertanyaan ya? Iya, kita ngobrol dulu. Sudah ada lagi, silakan Mas. Jadi pokoknya tadi syahadat, sholat, sedekah ya Ustaz ya? Betul. Sedekah. Nah, jadi yang jomblo juga tahan dulu, syahadat, sedekah, sholat. Ya. Sholat, sedekah ya. Jadi dan ada pengumuman dulu sebelumnya. Jadi ada donasi bagi jamaah semua. Jadi ada kopi dan roti gratis di bawah tapi ya. Di merchandise, lokasinya insya Allah dari tangga pintu sebelah kanan jamaah, namanya pintu utara kita sebut. Turun di situ ada merchandise, di tenda merchandise nanti silakan ambil ada kopi dan roti gratis untuk brothers and sisters sekalian. Nanti ikuti arahan dari panitia bagaimana cara mengantrinya biar meminimalisasi ikhtilat ya. Dan juga nanti insya Allah akan ada tanya jawab di bawah di bazar. Jadi persiapkan dirinya bagi ikhwan yang mau bertanya lebih personal dengan Ustadz, insya Allah bisa diadakan di bazar. Dan sekarang ada yang mau bertanya, kami persilakan dari brothers dulu. Silakan. Ya, baik. Ini yang nyender dekat sebelah kita, nih kayaknya akrab banget sama Al-Quran, Masya Allah. Silakan. Mike ada ini. Mike dari mana? Oh langsung aja dikasih ke itu ya. Silakan. Bro, lo mau duduk sini bro? Nggak enak kan? Aduh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai takwa tadi. Nah, untuk bertakwa yang sebenar-benarnya takwa itu kan bisa dibilang cukup sulit ya. Apalagi untuk orang-orang yang dibesarkan dan tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang agamanya itu ala kadarnya atau seadanya gitu. Nah, mohon sarannya dari Ustadz untuk mengawali langkah kita untuk mencapai takwa tersebut itu apa Ustadz? Ada nggak kiat-kiatnya? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Syekh Salim Bidin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya itu, beliau menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan dalam bertakwa. Kata beliau yang pertama, yakni al-musyaratah. Al-musyaratah itu artinya membuat sebuah ikatan antara diri kita dengan Allah. Jangan sampai Anda ngomong menghayalkan bentuk ketakwaan dalam hidup tanpa ada ikatan dengan Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, al-muraqabah. Muraqabah itu artinya pengawasan diri. Hijrah susah, mempertahankannya jauh lebih susah nanti. Kita on time sholat susah bro. Konsisten dalam on time susah. Masya Allah. Maka kita butuh muraqabah. Muraqabah itu pengawasan diri supaya bisa konsisten. Ya kayak sekarang nih ya, kita punya aktivitas kerja
Mudah-mudahan setiap malam Kamis ini kita kumpul ini mudah-mudahan jadi muraqabah nih. Diingetin gitu. Karena beliau mengatakan juga alaikum bil jamaah. Tolong di akhir zaman nanti hendaklah kalian berjamaah. Dan jamaah yang dimaksud ya di perkumpulan yang disampaikan firman Allah, sabda Rasul dan lain-lain gitu. Karena kalau enggak kita akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Setan suka sama orang yang keluar benteng, keluar tempat berzikir gitu lah. Yang ketiga, al-mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan. Karena memang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah ya dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kudatangkan petunjuk. Masya Allah. Kemudian at-taslim. At-taslim ini tunduk dan patuh pada syariat tersebut. Bagaimana menimbulkan ketundukan dan kepatuhan? Tadi Al-Ahzab ayat 35. Islam, iman, qanit, patuh baru sodik. Benarmu dalam beragama ketika kau patuh dalam syariat. Dan yang terakhir ar-ridha. Ridha di sini kayak yang kita baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha itu betul-betul ridha dari hati yang paling dalam, menjadikan Allah sebagai Rob yang diibadahi, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasan dalam hidup kita. Kalau tahapan itu betul, antum jadi orang yang bertakwa insyaallah ya. Barakallahu fikum. Masyaallah. Taib. Baik, terima kasih untuk penanya. Apakah ada? Ya, sekarang kita dari sister side dulu. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi gonta-ganti. Karena dari sister side mungkin siapa tahu ada yang bertanya, silakan diarahkan mic. Ada mic ya di belakang ya? Ada insya Allah ya. Ini dari panitia sisters silakan dioper-oper Ini kita mic-nya. ukur dulu nih bro, supaya tambah semangat. Ini kan Masya Allah yang datang. Sensus, sensus. Iya, sensus dulu gitu. Ini ada gak yang datang paling jauh tempatnya? Coba Oh iya tanya Masya Allah, ada yang dari Jepara ada gak? datang kemari Enggak dong. khusus buat kajian Rabbanian paling jauh, ada gak di sini? Mau kiran apa gimana Jepara? Buat kesini ya, buat Oh oke. bukan lagi tugas kantor di sini. Gimana? Bukan. Mas dari mana mas? Dari mana? Hah? Dari mana? Kerawang. Ada yang lebih jauh dari Kerawang nggak? Kerawang. Kerawang dari mana? datang buat kajian langsung. Masya Allah tuh di ujung Sengaja. dari mana tuh? Masya Allah. Indramayu. Indramayu, Masya Allah. Datang buat kajian langsung. Berbuat kajian aja gitu ke sini, Masya Allah. Indramayu ada yang lebih jauh, Indramayu. Indramayu bro. Harum manis ada harum manis. Hah? Loh, bener kan? Apa? Harum manis. Ini Mana? Dari bro, mana? bro, ini kalau Dari perlombaan ada. Dari kampung. Oh ke Lampung. Lampung. Mana? Serius buat ngaji doang ke sini? Lampung datang buat kajian. Tambun. Tambun bro. Apa katanya? Apa dari mana? Dari mana? Tambun. Tambun. Tambun ternyata. Lu kok jadi gara-gara lo udah capek nih malamnya. Bekasi. Bekasi jauh satu. Ini Indramayu nih. Indramayu, Masya Bro, Allah. Masya Allah. Bisa hadiahnya. Ini Bisa. kalau perlombaan dapat medali emas nih dia nih. Masya Allah. Tapi Tolong tampakkan. nggak ada diri Anda. medali, kita kasih emas beneran deh ke dia. Masya deh. Allah. Widih, Masya Allah, luar biasa. Terima Baru kasih. emas bagi-bagi deh. Lewat. Nanti diambil ya? Nanti ngasihnya jauh banget satu sampai nggak ya? Dapat Takutnya- medali emas tuh. Dalil ajis tuh, Masya Allah tuh. Baru Ke depan, emas ke kiri, bagi-bagi deh. Ya. Sensus kedua bro. Boleh. Ini ada gak yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak? Wah Masya Allah. Nah itu udah Ada mau- keluarga ayo. paling banyak? Keluarga siapa? Anda tunjuk duluan aja. Berapa biar- orang? Anda bawa istri sama ibu Ustaz. Istri sama Tiga, ibu, bertiga berarti total doang. 3. Jadi sama Ada yang lebih dari 3? Ada yang lebih dari 3. Istri 2. Oh istri 2, oh 100, sorry. istri satu, Tapi anak 2. Begini sih, begini. Dan istri pertama berarti ya. Jadi berempat ya? dari berempat. Berempat ya. Ada yang lebih dari 4? Ada yang lebih dari 4 gak? Ada hubungan darah? Mas dari berapa mas? Udah. Istri, anak, mertua, adik Adik ipar. ipar, Apalagi? 5 totalnya. Masya Allah, ada yang lebih dari 5? Masya. Ada yang mau dari 5? Ada yang 17 nebeng bis, gue bisa gitu. Ini 5. 5. Paling banyak gak ada yang ngalahin ya. Benar, gak ada yang Ada lebih yang dari lain. 5. Ntar ya. Kasih medali emas lagi. bro. Masya Allah, Masya Allah, medali emas. luar biasa. Silakan. Lajis. Oh, nih, Masya Allah, Lajis, Masya Ini Allah. beneran loh? Ya beneran. Boleh dilintip Gua loh bohong. Ustaz? Benar itu bukan amplop doang, Masjid nih, beneran. we. Masuk gue bohong sih, we. Masya Allah beneran loh. Masya Allah.
Masya Allah beneran. Bener. Nanti dikasih ya? Langsung dikasih. Dioper nyampe gak ya? Jangan. Nyampe ya, amanah semua ya? Jangan, bro. Nah yang terakhir deh, sensus terakhir. Silakan, Ustaz. Yang ahwatnya Ustadz kasih. Iya, ahwat juga boleh kalau banyak yang datang. datang suruh ngomong. Kelihatan. Oh iya, iya. Nih yang datang paling tua umurnya. Masya Allah. Berat ngakunya berat. Yang 92 tahun ada angkat tangan. Gimana ngitungnya kalau gak ngaku kan? Siapa yang... Ayo nggak usah malu, tunjukin ke 70. yang muda biar semangat. Ayo betul. Di atas 5. Di atas 50 tahun, ada nggak di atas 50 tahun? Oke, 1. Umur berapa mas? 60. 60. Di atas 60 tahun. Dari Kerawang usia 60 tahun, Masya Oke. Allah. Barakallahu fikum. Yang sono berapa itu? Perempuan ada gak 60 lebih? Ada nggak lebih dari 60? Perempuan nggak kelihatan. Mungkin teman-teman Silakan. panitianya bisa dibantu. Panitia lagi nyari-nyari Ada. juga. Nggak ada yang Berarti 60 paling tua nih. usia. Ada. Kalau buat aku usia sensitif. Ustaz. Yang mengungguli. Iya benar. 60. Ada yang mengungguli 60 di atas 60 tahun mungkin? Tadi 60 Ada lagi lagi dia dia. 60. 60. 60 yang tua. 60. Nggak ada yang lagi di atas nih. 60? Ada yang di atas 60 tahun, brothers? Nggak ada. Nggak ada 60 terakhir. 60 tadi kita kasih piala emas Masya lagi deh buat Allah. 60 deh. Yang lain belum gua ketrik. Masya Allah, silakan. Ntar. Nanti ya. Insya Allah ya. Dari Kerawang lagi, tolong dioper Masya Allah. Pertanyaan fotol ya, sensus sudah selesai ya. Pertanyaan balik lagi ya. Baik. Tadi kan Ikhwan, ahwatnya belum Ustadz? Sister. Ya, sister silakan. Kalau ada yang nanya mau bertanya? silakan. Mungkin bisa dioper mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, yang pertama, hukum sholat tepat waktu itu anjuran atau kewajiban ya? Lalu apakah berarti menunda sholat dengan sengaja itu dosa? Yang kedua, menurut Ustadz mana yang lebih baik? Kita pilih, misalkan rumah kita, kantor kita di Sudirman atau di Kuningan, yang mana harga rumah mahal sekali ya, nggak kebeli kalau karyawan biasa gitu. Nah, menurut Ustadz lebih baik yang mana? Kita pilih nggak beli rumah, jadi kita sewa apartemen atau ngontrak rumah dekat kantor dengan alasan kita bisa lebih rileks beribadah karena kita nggak pernah kejebak macet, kita ke Al-Azhar lancar, nggak pernah kejebak macet, terus kita ibadah juga lebih konsentrasi karena rileks segala-galanya, nggak pernah skip sholat maghrib karena nggak pernah macet. Atau beli rumah tapi pasti jauh dan kemungkinan hal-hal tadi bisa terjadi. Padahal rumah kan baik untuk anak cucu gitu. Jadi kalau menurut Ustadz pribadi lebih baik yang mana ya gitu. Ini kayak ngajak berumah sama gue kayaknya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama sholat. Sholat. Iya. Harus di awal waktu itu anjuran atau wajib? Iya. Bukan anjuran ya, karena Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa dibilang celaka? Alladzina an sholatim sahun. Karena lalai. Allah katakan neraka wail, celaka nih orang sholat cuma di akhir waktu diulur-ulur gitu. Ini bukan anjuran, perintah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan tak ada lagi yang lain kecuali sholat yang wajib. Itu perintah. As-sholatu ala waqtiha. Ya. Nabi ditanya kata Nabi as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Itu syariat. Bukan anjuran, itu perintah. Nah kalau perintah sifatnya amr itu wa kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah itu sifatnya wajib. Ya. Adapun yang kedua ini ya tergantung apa ya? Kebutuhan ya sebenarnya ya. Kalau memang kamu merasakan dengan menyewa tempat atau apartemen atau apalah ya untuk kemudahan, itu cerdas. Karena para negara-negara maju yang sudah berpikir bagaimana mengelola dunia, mereka nggak pernah punya aset yang diam gitu loh. Antum coba tanya beberapa negara maju gitu ya, rata-rata mereka tinggal di apartemen, rumah mereka di kampung disewakan, toko disewakan, karena mereka nggak mau harta yang diam. Lain sama kita kan, punya tanah sertifikatnya di lemari nggak bergerak. Ini nggak bergerak, itu nggak bergerak gitu loh, beda. Tapi itu sih tinggal tergantung kitanya juga. Toh saya juga pada akhirnya milih Bogor kan begitu ya. Karena memang kebutuhan.
pengen ngelebar nggak bisa di Jakarta mahal, betul ya? Tinggal kemana? Nah, saya hanya memberikan nasihat gini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di sini bentuk kecerdasan orang Islam itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi yang manfaat dikedepankan. Kalau memang ada perhitungan waktu kerja 5 tahun ke depan lebih murah biaya hidup dengan kontrak, lakukan itu. Ya, tapi kalau memang pada akhirnya kamu kerja punya keluarga, rumah lebih utama. Karena adab memiliki rumah tuh beda dengan orang yang kontrak tentunya ya. Bahkan kalau di apartemen kadang-kadang kamar-kamarnya banyak maksiat juga, kita nggak tahu ya, resikonya fatal buat kita nanti. Tapi kalau buat transit, buat sekedar suhu lah, isim Allah itu namanya alat bantu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah jelas ya sister ya. Kok bisa kebetulan banget, Ana lagi nyewain apartemen belum dapat penghuni lagi. Nah, aduh. Jangan ngomong bisnis masjid nih Bray ya. Yang perlu apartemen luar masjid ya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih sister. Kita sekarang ke brothers lagi yang mau bertanya, silakan. Lo pilih sekarang. Yang ini yang tengah mungkin ya, yang duluan ini. Yang mana nih? Ini tuh, yang peci hitam. Ya, kopi hitam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Iya. Pertama, saya pernah mendengar doa yang diungkapkan Nabi Muhammad seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah untukku urusan agamaku, duniaku yang menjadi tempat tinggal hidupku, akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai nilai tambah kebaikan dan jadikanlah matiku sebagai istirahat. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah buku catatan amaliyah soleh kita itu apakah diganti di setiap Senin dan Kamis atau di bulan Syaban atau pergantian tahun Hijriah? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara doa, sebenarnya doa apapun baik. Apalagi doa itu berkaitan dengan yang Nabi contohkan. Ya, doa huwal ibadah, dan doa itu ibadah bro. Anak nggak ngebahas jenis-jenis doanya ya. Cuma penyebab orang diterimanya doa. Kata Rasulullah, Innallah yuhibbul mulihina fid doa. Allah sangat menyukai doa yang diulang-ulang. La ta'tazu fid doa, fa innahu la yahliku ani doa ahadun. Ini rawahul Hakim fi kitabil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim itu ya. Bahwa Allah itu suka sama orang yang mengulang-ulang doa. Kenapa mengulang? Berarti dia butuh. Dia meminta terus sama Allah. Bahkan Allah, Nabi mengatakan la ta'tazu fi doa. Ta'taz itu lemah. Jangan lemah dalam berdoa. Kenapa? Fa innahu la yahliku ani doa ahadun. Karena enggak ada orang yang mati karena doa. Teman gue 3 mati bro, gara-gara doa. Enggak ada begitu gitu loh. Ya, kumpul-kumpul reuni SMA. Oh, sini mana? Mati lu nggak tahu. Kenapa? Doa mulu. Nggak ada. Ya, nggak pernah. Lu pernah temen lu gitu, Pak? Nggak ada. Nggak ada orang musnah karena doa. Suruh tahu manusia berhajat dengan doa. Bahkan nggak tanggung-tanggung, kata Nabi apa? La yaruddul qada ani doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, kalau bicara tutupan catatan amal ditutup buka tahun baru Hijriah, nabinya siapa nih? Gitu loh. Karena kan tahun baru Hijriah kan Khalifah Umar yang bikin. Dari mana tutup buku dia tahun Hijriah? Ini sudah beda larinya nanti ya. Lah, wallah tidak seperti itu ya. Justru Allah menjelaskan tentang beberapa manfaat-manfaat ibadah yang seakan-akan tertutup dosa yang lampau. Contoh nanti nih 9-10 Muharram kita puasa ya. Itu kan pahalanya apa ya? Menghapus dosa setahun. Lembaran berikutnya kosong, betul? Kita mulai lagi. Atau kemarin tuh yang haji tuh, alhamdulillah, kalau dia wukuf di Arafah, diterima doa dia, itu seperti bayi baru dilahirkan, lembarannya kosong. Tapi kalau pergantian tahun Hijriah, tutup buku, waduh, repot juga nih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada lagi kita masih buka open session. Kita beranjak ke sisters lagi, tapi sebelumnya kita pengen mengapresiasi ini bagi brothers ataupun sisters yang datang awal untuk kajian hari ini. Oke. Silakan menyerahkan dirinya. Yang tahu dari mana bro?
Oh yang pertama kali hadir dulu. Yang baru hari ini pertama kali hadir. Oh, oke. Hari ini pertama kali datang ke Rabanians, kajian Rabanians. Hari Banyak ini bro. banyak. Bingung Masya kan? Allah. Siap, silakan tahan. 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Banyak soal itu. 9, 10. Rame. Banyak bro, banyak. Suruh. Siap. Nanti setelah kajian ke bawah, menyerahkan diri ke bazar, ke merchandise, lapor baru pertama kali datang kajian. Rabanians ya, insya Allah ada hadiah spesial di bawah. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Dan juga ya yang datang awal. Ada yang dari asar gak di sini? Dari subuh ada nggak dari subuh? Kan sekalian dari awal. Iya. Nah itu ada yang pakai baju min tuh, ya Allah baju Dari min. asar apakah ada? Gue tahu aja warna min. Dari jam berapa? Maghrib, sholat maghrib di sini. Oh Masya Allah. Gak azan di sini bukan ya? Masih kalah sama Perino. Ferry dari sebelum maghrib ya. Masya Allah. Ada lagi yang Ada lagi yang sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada lagi gak di sini? Ada lagi yang sebelum maghrib dari jam berapa? 5:30. Sebelum maghribnya jam berapa? 5:30. Teman ya, barengan ya? Enggak. Ada 2 orang nih. Ada 2 orang. Ada lagi? Mungkin yang Silakan dioper, maaf ke yang baju. dari jam 5. Dari jam 5 katanya. Ada lagi. Jam 5. Masya Allah. Mana dari jam 5? Mana dari jam 5 mana tadi? Beliau. Oh Masya Allah. Kok diem aja tadi orang pada 5:30? Biar gak ngantuk ada kopi. Jangan diminum sekarang ya, jangan diminum sekarang, tahan dulu. Jangan dimakan sekarang, jangan di dalam masjid. Oke. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Apa lagi trivianya nih? Kita sekarang ke Sister Said. Sister Said yang mau bertanya kami persilakan. Sudah siap Sisters? Iya silakan, tuh ada yang angkat tangan tuh panitia Sister silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga serta merahmati seluruh penuntut ilmu. Ingin bertanya berkaitan dengan menjauhi doa orang yang terzolimi. Apakah ini berarti jika kita dizolimi diperbolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzolimi kita? Dan mohon nasihatnya agar dapat bersabar saat dizolimi. Nah, kalau bicara boleh tidak mendoakan orang yang berbuat zolim, ya boleh-boleh saja, sifatnya mubah gitu ya. Tapi kalau dibicara keutamaan mendoakan orang yang menzolimi dengan doa yang baik, itu afdol, lebih utama gitu. Karena manalah kita tahu kalau Allah mengatakan dengan bahasa bahwa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, asa an takrahu khairun lakum. Semoga kau suka sesuatu padahal buruk. Terkadang semoga kau benci sesuatu padahal baik. Jadi kadang-kadang manusia ini kan mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Enggak sedikit orang yang tadinya benci sama kita, kemudian jadi orang yang paling sayang sama kita. Enggak sedikit. Itu kasusnya ada di sahabat-sahabat Nabi kok seperti itu. Ya, makanya seberapa kurang jahatnya Abu Jahal, seberapa kurang jahatnya Walid bin Mughirah. Nabi mengatakan, ya Allah, lahirkan dari tulang sumsum 2 manusia ini orang yang mengesahkanmu ya Allah. Lahirlah siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Lahirlah siapa? Khalid bin Walid. Dua-duanya ini ayahnya penghuni neraka, terlaknat. Tapi Nabi mendoakan, kalau mereka memang tidak bisa masuk Islam dan baik dengan Islam, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkanmu ya Allah. Masya Allah. Cukup contoh Rasul, nggak perlu yang lain gitu ya. Jadi tapi itu memang butuh jam terbang. Mendoakan orang yang benci sama kita butuh jam terbang. Tapi makin kita cinta sama Rasul, makin kita ngefans dan kita mencontoh sama Rasul gitu ya. Makanya ayo bismillah, latih diri kita untuk ngefans tuh sama Rasul. Bukan sama Dajjal, cari follower gitu ya. Sama Rasul. Ya bagaimana cara beliau berdakwah kepada manusia, kelemah lembutannya, Masya Allah ya. Tapi kalau bicara boleh ya boleh, tapi alangkah baiknya kalau kita mendoakan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Sister. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Insya Allah bermanfaat. Kita masih ada 1 kali lagi pertanyaan, tapi sebelumnya tadi kan kita menanyakan yang pertama kali datang. Sekarang ada yang berhasil mengajak temannya gak hari ini? Kira paling terakhir datang. Ya, dengan jujur ataupun dengan jebakan. Yang berhasil mengajak temannya hari ini silakan. Yang berhasil ngajak siapa Mas? Berapa orang?
Dua orang teman yang diajak. Oke, ada yang lebih dari 2? Apa? Rame itu tuh, so. Oh, Masya Allah yang belakang tuh tunjuk banyak. Rame itu. Udah narik ini lagi apa? Panitia is not eligible. Jangan panitia dong. Panitia yang ngajak. Rame ngajak, Jangan. rame ngajak teman, udah gitu narik iuran. Iuran kok bisa gitu? Gak boleh gitu. Ada bazar lumayan. Oh, Tadi bazar. yang di tengah tadi ngajak berapa tuh? Ada yang ngangkat tangan tengah kayak deh. Ngajak berapa? Panitia nggak boleh. Apa? 3. 3. Ngajak 3 orang. Ada yang ngajak. Ada yang lebih dari 3 gak? Itu dari Ahwat mungkin dari sister. Oh, aku ada 5. Ngajak 5 orang. Ngajak 5 orang. Masya Allah. Laki semua lagi ya? Adeknya, Nggak apa-apa, abangnya, adeknya, abangnya, ya bapaknya boleh. bisa, Boleh dong, Masya boleh, Allah. boleh. Suzon aja. Ada yang lebih dari 5 gak? Ada yang ngajak lebih dari 5 orang? Sisters, Masya Allah. Silakan di data ya, sisters panitia yang ngajak lebih dari 5 orang. 5 orang ya. Nanti hadiahnya diambil di ya, hadiahnya ambil di bazar ya, insya Allah ta'ala. Baik, silakan. Sekarang satu lagi pertanyaan. Fadal antum ya. Baik, pertanyaan. Ini Brothers lagi, silakan. Pilih. lo dong yang bilang tadi kan udah. Gue milih berapa kali tadi? Udah, silakan. Yang di Ini Masya Allah nih, masih pakai ID tag, Sat. Oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau nanya, jadi tiap kita kan punya rezeki gitu ya, tapi gimana caranya ketika kita mendapatkan sedikit rezeki tapi kita merasa lapang gitu ya. Nah terus gimana juga kalau kita mendapatkan rezeki yang berlimpah tapi kita tahu ini rezeki yang Allah ridhoi atau ini istidjat gitu Ustaz. Baik. Barakallah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bicara rezeki itu bicara nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita tahu cara memintanya. Keumuman sih Allah jamin, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Itu fasilitas dunia. Kita nggak minta juga kebagian rezeki. Nah, ente nggak usah kerja, duduk di pinggir jalan ada yang lempar kalau mau, betul ya. Rezeki Allah yang ngatur, cuma kan kita bicara kualitas rezeki, gitu kan? Kualitasnya bagaimana? Nah, ini sebanyak peluh yang kita keluarkan itulah kualitas rezeki kita, gitulah. Makanya kita minta sama Allah yang terbaik. Wasta'inu bisobri wassalat, minta tolong dengan sabar dan salat. Innar rajula la yuramu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya sebanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Antum harus kontrol diri. Gue bikin dosa mulu, rezeki gue gampang. Istidraj. Karena rumusnya orang terhalang dari rezeki karena kemaksiatan. Temen gue tadi nggak pernah sholat, rezekinya lancar. Anda berani adu sholat sama dia, Tat. Banyakan dia sholatnya gitu loh. Cuma kok dia kayaknya gonta ganti motor tiap minggu, Tat. Emang dia dagang, lu curiga aja lagi ya gitu ya. Kadang-kadang suka begitu. Padahal ya itu istidraj, Kok Allah kasih mudah, makin jauh dari syariat gitu loh. Tapi kalau orang yang beriman harusnya sadar diri gini loh. Ini kaya miskin ini cuma ujian gitu loh. Makanya kalau kita pengen jadi orang kaya atau punya keturunan jadi orang kaya, latih sedekah. Bukan untuk ngelobi Tuhan ya, emang hobi gitu loh. Ini Rabanian, Masya Allah bakal jaya panjang umur insya Allah ini. Hadiahnya nggak nanggung-nanggung bro, Masya Allah. Cari kajian yang bagi-bagi emas, betul? Rabanian. Ya kita doain semoga berjalan terus Rabanian buat kita semua insya Allah ya. Intinya kita harus tahu bahwa yang dari Allah itu tentu karena sebab-sebab kebaikan bukan karena keburukan ya. Allah berikan kemuliaan buat antum insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahin rezeki antum ya, Masya Allah. Amin. Oke, jam 9 nih bro. Sudah ya? Udahan ya? Udahan di atas, insya Allah di bawah, di bazar. Kita bisa lanjut lagi di bawah ya? Iya. Insya Allah ya. Insya Allah kita ke bawah karena udah jam 9. Silakan yang mau ngerasain nongkrong-nongkrong dengan Ustadz, dengar-dengar jawaban Ustadz, silakan. Tapi kalau ada yang mau bertanya agak personal, kasih space. Kita mundur sedikit, bersabar, bisa nikmatin apa yang bisa dinikmatin bawah, ada makanan dan minuman insya Allah. Insya Allah. Baik, kita mungkin masih ada penutup dari Ustadz. Silakan Ustadz, singkat saja. Ya, semoga manfaat yang disampaikan ya. Intinya kita jadikan kegiatan Rabbanian ini sebagai relaksasi kita setelah kita sibuk seharian. Dan mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya pun dimudahkan insya Allah. Dan antum bantu kita semua juga
akan hal-hal yang bisa kita bahas yang mungkin kita nggak peka di kiri kanan kita bisa bahas dan mencari solusi bersama insyaallah ya. Semoga Allah memuliakan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa bro, saling mendoakan di antara kita. Doakan diri kita, doakan di Masjid Al-Azhar, doakan Rabanian, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan yang paling penting kata Hasan Al-Basri, kalau aku punya kesempatan berdoa, aku meminta mendoakan yang terbaik buat para pemimpin. Doakan pemimpin negeri kita agar diberikan hidayah dan para petinggi-petinggi juga seperti itu. Sehingga Allah muliakan negeri kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baiklah kita segera akhiri dan harap berhati-hati terutama bagi sisters yang dalam perjalanan pulang setelah kajian ini. Betul ya. Dan juga tetap ikuti arahan panitia ya agar tidak terjadi ikhtilat di area tangga khususnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.